Shalom. Ya, pagi hari ini kita masih dalam seri khotbah Buah Roh. Ada 9 dan kita sampai kepada tema kita hari ini Buah Roh Kesetiaan. Dalam sebuah kerajaan ada 2 pelayan, ini pelayan baru diterima, masuk di istana. Lalu raja ini kasih tugas sama 2 pelayan ini. Raja ini ingin melihat siapa di antara 2 pelayan ini yang setia sama dia. Udah kasih tugas, raja ini bilang sebentar lagi saya akan pergi ke negara lain. Kalian punya tugas, tugasnya sudah dikasih dan 2 orang ini ditinggal, dikasih pesan kerjakan tugas dengan baik. Lalu raja itu pergi dan esok harinya pelayan yang satu bangun pagi-pagi, dia mulai beberes, dia bersih-bersih, dia nyapu, dia ngepel, pokoknya dia lakukan tugas sepanjang hari itu dengan semangat. Sementara pelayan yang satu dia duduk saja, dia bilang kan raja nggak lihat, waktu itu belum zaman CCTV, jadi nggak bisa direkam. Jadi dia santai-santai saja, dia nggak lakukan apapun. Sementara pelayan yang satu dengan semangat, tanpa dilihat oleh rajanya, dia bekerja setiap hari sampai raja itu pulang. Dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Lalu ketika raja itu pulang, dia kasih tugas lagi sama 2 pelayan ini. Coba kau pergi ke desa, kamu belanja hasil bumi di desa, bawa ke sini. Mereka pergi. Sementara pelayan yang satu dengan semangat, dia cari, dia sibuk ya, dia bawa karung, dia belanja. Yang satu malah ngobrol yang lain. Ngomongin raja yang tadi, raja itu gak bener, dia suka nyuruh-nyuruh, dia sok baik, padahal dia gak baik, dia ngomongin yang jelek-jelek raja itu kepada orang-orang yang ada di kampung itu. Sehingga orang-orang di kampung itu punya persepsi yang buruk terhadap rajanya. Lalu kembalilah mereka ke kerajaan dan raja ini memutuskan apakah mereka berdua diterima atau tidak. Lalu raja itu bilang, pelayan yang satu saya sudah melihat, walaupun mata saya enggak lihat secara langsung, tetapi saya menyuruh asisten saya, prajurit saya mengawasi kalian tanpa kalian tahu. Dan aku melihat pelayan yang satu ini sangat rajin bekerja. Dia setia, dia selalu ngomongin yang baik tentang aku, dia selalu menceritakan yang baik tentang aku. Dia adalah pelayan yang setia, jadi engkau layak menjadi abdi dalam kerajaan, kamu diterima. Sementara kamu tidak setia, kamu tidak melakukan tanggung jawabmu, dan kamu selalu jelek-jelekin aku, kamu pergi dari sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ilustrasi cerita ini menggambarkan anak-anak Tuhan dalam hidup ini. Ada orang-orang yang seperti pelayan yang pertama tadi. Dia setia melakukan tugas dan kewajibannya. Dia setia melakukan panggilannya, walaupun itu hal kecil dan tidak ada yang melihat. Ada anak-anak Tuhan yang setia melayani tanpa dilihat orang lain. Dia tidak pernah tampil di sini, di atas mimbar. Dia tidak pernah terlihat, tetapi pelayanan tertata rapi karena ada dia. Kalau nggak ada dia, repot. Dia setia melakukannya, walaupun tidak ada yang melihat. Tetapi ada sebagian anak-anak Tuhan seperti yang pelayan yang kedua tadi. Dia tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dia tidak setia. Dia tidak mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia bahkan meragukan kasih dan kemurahan Tuhan. Dia meragukan kebaikan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kesetiaan itu. Apa itu kesetiaan? Di dalam bahasa Ibrani dipakai kata emuna, yang diartikan dengan dapat diandalkan, teguh, tidak berubah, konsisten dalam janji. Itu yang namanya emunah atau setia. Jadi orang yang dapat diandalkan, kalau dikasih tugas, dikerjakan tanpa harus disuruh-suruh. Dia orang yang teguh, kuat, tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah berubah, dan dia konsisten dalam janjinya. Kalau dia sudah berjanji saya akan lakukan, dia lakukan. Nah,
Sifat emunah ini sebenarnya ada dalam diri Tuhan. Ini adalah sifatnya Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak tergoyahkan, dan Tuhan yang konsisten dalam janjinya. Kalau dia sudah berjanji, seperti lagu tadi katakan, kaulah Tuhan yang berjanji, dia pasti akan menepatinya. Dia tidak akan mengingkarinya. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata pistis, diartikan dengan iman, kesetiaan, loyalitas, dan dapat dipercaya. Beda-beda dikit, tapi intinya sama. Orang yang punya loyalitas, itu orang yang dikatakan punya kesetiaan. Loyal kepada siapa? Loyal kepada Tuhan. Ini juga bisa loyal kepada lembaga tempat dia mengabdi. Loyal tempat dia bekerja. Loyal terhadap gerejanya. Loyal pada pasangannya. Ya, dan dia dapat dipercaya. Itu namanya pistis. Kesetiaan adalah keteguhan hati yang tidak berubah oleh keadaan. Oke, kita baca dulu supaya kita ingat kembali buah-buah roh kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Berkata begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, nanti sampai akhir, paling tidak setiap minggu dibaca, hafal ya. Kalau di sekolah minggu sudah pada hafal di bawah, karena ada lagunya. Jadi mereka hafal, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Kita memiliki kesetiaan di dalam hidup ini. Kesetiaan adalah karakter Tuhan. Di dalam Ulangan 7 ayat 9, Tuhan Allahku adalah Allah yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah mengingkari janji, Tuhan tidak pernah berubah walaupun manusia sering berubah. Berapa banyak orang yang berkata janji sehidup semati, tapi di tengah jalan dia tinggalin orang yang dijanjiin. Berapa banyak sahabat yang setia sampai akhir, bahkan dalam kesusahan, tetapi justru dalam kesusahan dia meninggalkan sahabatnya. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Ya, jadi kesetiaan itu sifat Tuhan yang harus kita teladani hari ini. Dunia ini penuh dengan ketidaksetiaan. Banyak orang setia hanya ketika senang. Banyak orang setia hanya ketika diberkati. Banyak orang setia hanya ketika semuanya berjalan baik. Tetapi kesetiaannya sejati terlihat ketika hidup menjadi sulit. Apakah kita masih setia sama Tuhan? Atau kita meninggalkan Dia? Tuhan tidak sedang mencari orang yang paling kaya, yang paling banyak duit. Tuhan tidak mencari orang yang paling pintar, tapi Tuhan mencari orang yang setia. Setia sampai akhir. Jadi kalau kita memiliki buah roh ini, maka kita setia sampai akhir. Ada di dalam Alkitab. Hari ini saya belajar kepada Daniel. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 28 itu mengisahkan tentang Daniel dan singa-singa. Daniel ini orang yang setia. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan setiap hari berdoa 3 kali. Sehari 3 kali. Ya, ada yang bilang bahwa ini memang budayanya orang Yahudi pada masa itu. Ibadahnya sehari 3 kali. Jadi kalau tetangga kita 5 kali. Orang Yahudi 3 kali. Ya. Tapi dia setia. Pagi, siang, sore dia berdoa. Dikatakan demikian. Pasal 10 ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel setiap hari berdoa ngadep Yerusalem, kiblatnya Yerusalem. Jadi pada masa itu ternyata orang-orang Yahudi yang dibuang itu kalau berdoa kiblatnya ke Yerusalem. Ngadep ke Yerusalem, kota kudus Tuhan. Dan Daniel melakukan ini, dia berdoa 3 kali sehari. Bahkan ketika ada peraturan, kerajaan membuat peraturan, dilarang berdoa kepada Tuhan yang lain, selain kepada raja. Apa yang dilakukan Daniel? Apakah dia takut terhadap peraturan itu? Karena taruhannya nyawanya. Kalau dia melanggar peraturan, sudah tersedia itu singa-singa yang kelaparan. Siap mencabik-cabik dan memakan dagingnya.
Tetapi apa yang dilakukan Daniel di ayat tadi dikatakan ketika dia mendengar itu, dia pulang ke rumahnya dan dia tetap berdoa 3 kali sehari. Tidak surut, sekalipun ada ancaman di depan matanya. Sekalipun ada masalah di depan matanya, dia tidak surut. Karena kesetiaannya kepada Tuhan, Daniel dilemparkan ke gua singa, tetapi Tuhan menolong dia. Orang setia mungkin menghadapi bahaya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia. Nah, ini contoh orang yang setia dan dibela Tuhan. Saya pernah membaca satu buku, kisah tentang seorang anak perempuan, masih remaja, ya umur 15 tahun. Suatu kali mereka sedang ibadah, kemudian mereka didatangin gerombol pengacau. Dan gerombol pengacau ini enggak takut Tuhan, bukan anak-anak Tuhan. Orang yang benci sama orang Kristen. Lalu semua disuruh berdiri, dia turunkan gambar Yesus yang ada di depan gereja, di depan mimbar, diturunin. Lalu dia bilang, siapa yang mempercaya ini Tuhan kalian? Kalian ludahi, kencingi ini gambar. Lalu jemaat, penatua, semua maju meludahi gambar itu. Tapi ada satu anak perempuan ini, ketika giliran dia maju ke depan, dia bilang, Tuhan, aku tahu ini bukan Engkau. Tetapi aku mau percaya bahwa ini melambangkan. Tetapi kalau aku meludahi Engkau, aku mengingkari Engkau. Jadi dia peluk itu gambar, dia hapus semua ludah itu dengan sapu tangannya. Dan dia berkata, Tuhan, aku mau mati bersama Engkau. Dia tutup matanya, dia siap dibunuh. Tetapi luar biasa, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Gerombolan itu menarik perempuan itu, anak perempuan itu, dia bilang, kamu duduk di sana. Lalu tadi semua yang sudah meludahi ini di pinggir situ semua, berdiri. Dengan tembakan, rentetan tembakan, itu semua yang berdiri ditembak mati. Tinggal anak perempuan tadi sendiri. Dia bilang begini, kalian sama Tuhan kalian saja bisa berkhianat, apalagi nanti kalau kalian bersama dengan kami. Dan anak itu selamat. Dikisahkan dalam buku itu, anak ini menjadi penginjil pedalaman Papua sampai hari ini. Keteguhannya dibela Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalanya Tuhan tidak bela. Ya, karena itu kita mau belajar nih. Iman percaya kita, apakah kita setia dalam iman percaya kita? Poin yang pertama, tentang kesetiaan. Apakah kita setia dalam iman percaya kita? Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Tuhan setia. Dia berjanji. Siapa di sini yang pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita? Ada yang pernah? Saya pernah. Kalau suruh angkat tangan malu-malu ya pasti ya. Siapa yang pernah ngalamin kesulitan? Oh, hampir semua. Baik. Siapa yang pernah ketika mengalami kesulitan merasa Tuhan tidak ada? Tuhan ngumpet. Di mana Tuhan? Waktu aku susah, kau tidak terlihat. Kau tidak menjawab doaku. Padahal kita percaya Tuhan setia. Selalu ada di situ. Dia tidak pernah pergi. Tapi pada waktu kesulitan kita menghadapi kesulitan, seringkali kita berpikir Tuhan tidak ada. Tuhan sembunyi. Kita bertanya, Tuhan mengapa ini terjadi pada saya? Tuhan mengapa ini terjadi pada hidupku? Ketika sakit yang gak sembuh-sembuh, bahkan vonis dokter menyakitkan, nyawa kita sudah di ujung tanduk. Kita berpikir, Tuhan sembunyi dari saya. Saya pernah mengalami di masa sulit saya, dan saya berpikir, Tuhan tidak ada. Tuhan pergi dari saya. Beberapa orang bahkan berpikir, lu banyak dosa mungkin. Beberapa orang bilang, hamba Tuhan sakit, gimana doain orang sakit? Banyak juga yang mengkritik. Jadi waktu saya kuliah S1 teologi, saya tinggal di asrama. Saya itu seperti kurus kering saya. Karena seminggu saya sehat, 2 minggu saya sakit. Seminggu saya sehat, 2 minggu saya sakit. Jadi saya sering sakit. Padahal sponsor saya itu setiap minggu dia kirim susu kotak, susu bubuk. Itu lemari baju saya di asrama itu penuh susu. Ada lagi yang kirim minyak ikan yang dari Malaysia itu yang baunya amis itu. Dia taruh. Saya sudah minum sehat, makan sehat, tetap aja saya sakit-sakitan. Lalu banyak yang mengkritik begitu. Lalu saya suka begini, apa aku salah saya masuk sekolah teologi ini ya? Saya pernah janji kan, saya pernah ceritakan, saya pernah hampir mati karena overdosis itu kan,
minuman oplosan kan. Lalu saya janji saya mau melayani Tuhan. Saya masuk sekolah teologi. Nah di sekolah teologi ternyata hidup saya nggak jadi lebih baik. Lalu saya pikir, apa saya salah masuk sekolah teologi ini? Apa salah saya jadi hamba Tuhan? Apa saya salah janji sama Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan? Pertanyaan itu sering muncul. Tapi puji Tuhan, ada beberapa teman yang dekat dengan saya bilang, tetap semangat. Orang yang sering sakit, orang yang sering mengalami masalah, daya juangnya tinggi. Nah itu yang menguatkan saya. Saya tetap semangat. Singkatnya, sampai tahun 2000, saya mengalami penyakit yang berat, dan saya hampir mati. Tapi saya masih hidup sampai hari ini. Saya membuktikan bahwa Tuhan setia memegang janjinya. Walaupun kadang-kadang sepertinya Tuhan tidak terlihat. Sepertinya Tuhan jauh. Sepertinya Tuhan menghindari kita. Tapi percayalah, Tuhan tahu batas kekuatan kita. Dia setia, dia menepati janjinya. Amin. Hidup ketika senang, ketika ada duit banyak, ketika nyaman saja hidupnya, kita bisa berkata, aku mau setia. Kita bisa nyanyi dengan sungguh-sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya, lagi nyaman. Gimana kalau seperti ini? Ada sebagian teman-teman kita di belahan dunia yang lain mengalami kesulitan menjadi orang Kristen. Belum lama 52.000 umat Kristen di Nigeria dibantai. Dunia tidak pernah ngomongin ini. Tidak pernah HAM ngomongin ini. Tapi itu yang terjadi. Mereka dibakar hidup-hidup, mereka dipenggal. Ini yang terjadi. Orang-orang Kristen. Apakah masih mau setia ketika kita ada di depannya kita pedang siap membunuh kita? Apa kita tetap mau setia ketika ada api menyala-nyala di situ dan kita mau dilemparkan ke situ? Di sini ada gambar kontainer. Saya dulu aktif ikut di jaringan doa dunia, jaringan doa nasional, jaringan doa sekota gitu ya. Dan saya dulu aktif mengikuti Open Doors. Open Doors itu adalah yayasan atau lembaga yang memberitakan Injil di tempat-tempat yang sulit, di negara-negara komunis, negara-negara yang kekristenan sangat sulit. Lalu dia kirim gambar, saya dulu ada di laptop saya, cuma laptop saya sudah rusak, jadi hard disknya nggak ketolong. Ada gambar kontainer, ini di Korea Utara, satu kontainer ini diisi 200 orang Kristen. Dan hanya ada jendela sekecil itu. Bisa bayangin rasanya? Di ruang tertutup, enggak ada AC, atau di kontainer kita sendirian aja rasanya gimana? Bayangkan 200 orang di situ. Dan dunia memang mengakui kekejaman penganiayaan orang Kristen di Korea Utara itu sangat sadis dibanding negara-negara lain. Ada 200 orang di situ, bayangin. Panasnya seperti apa, sakitnya seperti apa. Dan dicatat ada 70.000 orang Kristen yang dipenjara, bahkan sebagian mati karena mempertahankan imannya. Dan yang belum lama ini sempat viral, ada anak balita 2 tahun dipenjara seumur hidup. Gara-gara apa? Orang tuanya punya Alkitab. Apakah ketika kita mengalami kondisi seperti ini, kita masih bisa berkata, aku mau setia Tuhan. Di sebelah sini ada gambar fotonya Roy Pontoh. Dulu ketika habis kerusuhan Ambon, saya pergi ke Ambon. Saya bikin KKR anak dan dengar cerita ini. Kemarin saya bagikan buku Batu-Batu Tersembunyi, nah kisahnya ditulis juga di sana. Kalau sempat nanti pas lagi senggang baca-baca ya, supaya iman kita makin kuat. Itu kisah-kisah orang yang mati bagi Kristus, martir-martir Tuhan. Nah, Roy Pontoh ini ikut retreat, anak remaja, kayak kemarin anak-anak kita. Cuma anak kita puji Tuhan hanya dipersekusi ya. Tapi ini sadis kalau yang ini. Pendetanya dibunuh. Lalu Roy Pontoh ini sebelum meninggal dia tanya sama mamanya tentang Alkitab, ngomongin. Ada mamanya guru sekolah minggu bilang kita ini laskar Tuhan. Nah ketika rombongan itu menyerbu tempat retreat mereka, pendetanya udah mati, yang lain yang gede-gede udah pada mati. Roy Pontoh disuruh maju, disuruh ngingkari imannya. Tinggalkan Yesus atau kamu mati. Dia bilang apa? Beta laskar Kristus. Lalu sabetan pedang mengenai lengan sebelah kanannya. Kamu masih bisa selamat kalau kamu ingkari Yesus. Dia bilang, beta laskar Kristus. Ditebas tangan kirinya. Dan sekali lagi dia bilang,
Beta Laskar Kristus, satu tusukan di bagian lambungnya membuat dia meninggal. Anak remaja, ketika dihadapkan pada tantangan itu, apakah dia menjadi kuat? Dia bilang, Beta Laskar Kristus. Apakah kita bisa seperti Roy Ponto ketika dihadapkan pada tantangan seperti itu? Apakah kita tetap setia sampai kita mati? Di e-book yang saya bagikan itu banyak gereja yang dibakar, banyak anak-anak Tuhan yang meninggal. Bahkan ada pendeta yang di penjara 14 tahun, disiksa di Rumania. Saya mau mengingatkan, kekristenan memang tidak mudah, tetapi Tuhan selalu berjanji, Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan. Roy Ponto, anak-anak Tuhan yang meninggal itu menjadi benih di tempat-tempat yang sulit, yang akhirnya menumbuhkan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Papanya Roy Ponto itu mantan agama lain. Tapi kemudian dia sempat bertanya sama Tuhan, kenapa kok anakku diambil? Kenapa Tuhan tidak bela? Tapi akhirnya dia mengerti rencana Tuhan. Roy Ponto meninggal, dia menjadi benih buat tanah Ambon. Dan bapaknya sekarang melayani di Papua juga, jadi hamba Tuhan. Ini adalah contoh-contoh orang yang setia mempertahankan imannya di masa-masa sulit. Apakah kita bisa seperti mereka? Apakah hanya karena mau naik jabatan kita rela mengganti agama di KTP kita? Itu kenyataan di sini. Mau naik jabatan, lu ganti dulu agamanya. Apakah anak muda? Engkau rela tinggalin Yesus hanya karena kau mendapat pasangan yang beda agama. Tidak sampai dianiaya seperti ini loh. Hanya tantangan kecil. Tapi seringkali banyak yang meninggalkan Tuhan. Ada satu gereja, kepala ketua sinodenya pernah ngomong sama saya, Pak, dulu gereja kami ini, sinode kami, 7 juta jemaatnya yang terdaftar. Sekarang tinggal 4 juta. Yang 3 juta kemana Pak? Sebagian jadi pindah agama. Kenapa bisa pindah agama? Karena dapat pacar beda agama. Hei anak muda, jangan kau jual Yesus hanya karena pasangan. Jangan jual Yesus hanya karena kedudukan. Setialah sampai akhir. Amin. Oke, yang kedua, setia dalam kasih kita. Apakah kita mau setia juga dalam kasih kita? Banyak hubungan hancur bukan karena tidak ada kasih, tetapi karena tidak ada kesetiaan dalam kasih. Kolose 3 ayat 14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi kasih itu, ya kalau kita baca tentang buah roh, yang pertama itu adalah kasih. Jadi ini buah roh. Ditulis bukan dalam bentuk jamak, bukan buah-buah, tapi buah, satu buah. Satu buah itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, itu saling mengikat. Jadi kalau setia, kasihnya juga harus setia. Itu sebagai pengikat kasih itu. Artinya itu menjadi sesuatu yang menjadi kokoh sehingga kita tidak terpisahkan. Kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan sehingga orang yang terikat oleh kasih itu setia menjaga hubungannya tetap kuat. Kesetiaan dalam kasih penting dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam pernikahan, dalam kehidupan gereja. Ada sebuah kisah lagi. Ada seorang suami, sudah sepuh lah ya, istrinya kena demensia, lupa, memorinya hilang. Jadi setiap hari dia pergi ke rumah sakit, dan istrinya selalu nanya, kamu siapa? Dia kenalin namanya, kenalan dulu nama saya. Gitu ya. Oh, kamu baik sekali. Setiap hari dia kirim bunga, setiap hari dia datang, kirim makanan, dia suapin. Tapi besok datang lagi, ditanya lagi, kamu siapa? Memorinya sudah rusak. Lalu satu perawat datengin bapak ini. Opa kenapa setia banget? Kan istri opa udah gak kenal opa. Kenapa opa tetap setia nemenin, nyuapin, kirim makanan, kirim bunga. Apa jawab opa ini? Dek, oma memang udah lupa sama opa. Tapi opa masih ingat sama oma. Opa masih kenal sama oma. Biar oma lupa, tapi opa gak lupa. Itulah kesetiaan. Sekalipun pasangan kita sudah demensia, gak kenal kita, masih mau setia? Dulu waktu nikah kan, akan setia waktu susah, waktu senang.
Waktu kaya atau miskin. Waktu sehat atau sakit. Kurang sebenarnya. Waktu kurus atau gendut. Dulu masih muda masih kinyis-kinyis. Iya kan? Masih imut-imut. Dengan bertambahnya usia, apalagi sudah melahirkan beberapa kali. Dulunya langsing kayak gitar Spanyol. Sekarang jadi kayak Doraemon. Itu tantangan loh. Suami masih setia enggak? Sama istri juga. Dulu suaminya six pack. Sekarang one pack. Maju lagi one packnya. Kayak saya. Sering ditutupin. Apakah kita masih setia memegang kasih kita? Ya. Apakah kita masih mau mengingat janji pernikahan kita waktu susah atau senang, waktu sehat atau sakit, waktu dia masih kurus atau sekarang sudah gendut, waktu dia dulu kinclong, sekarang sudah banyak kerutan. Mama, enggak usah ditutupin kerutannya. Memang kita akan kerut pada waktunya. Tinggal pertanyaannya, kita masih setia enggak sama pasangan kita? Itu pertanyaannya. Jadi setialah. Itulah kasih yang setia. Kasih yang tidak bergantung pada keadaan. Kasih yang berkata, aku tetap mengasihimu apapun yang terjadi. Itu sebabnya seringkali kasih dihubungkan dengan komitmen. Jadi kasih itu tidak bisa dipisahkan dengan komitmen. Kalau kita berjanji mengasihi seseorang, maka ada komitmen kita mengasihi. Tantangan memang ada. Tidak ada hidup yang tidak ada tantangan. Apalagi dalam berkeluarga. Ada ribut-ribut, ada. Nggak ada pasangan yang mulus, nggak pernah ribut, nggak ada. Dijamin. Karena pernikahan itu adalah sebuah sekolah. Makanya kalau menikah jangan berpikir, kenapa kau menikah? Aku pengen bahagia. Saya jamin lo menikah nggak akan bahagia. Karena tidak ada itu pernikahan. Kalau kita mengejar kebahagiaan, saya menikah, saya mau bahagia. Tapi ternyata nggak bahagia. Pernikahan adalah sebuah proses, berproses bersama, menjadi dewasa bersama. Suami diproses sama istrinya, istri diproses sama suaminya. Proses bersama sampai mencapai sebuah kedewasaan. Pernikahan tidak untuk menjadi sama. Catat ini ya, nggak ada di firman Tuhan dikatakan. Engkau akan jadi sama, nggak ada. Yang ada jadi apa? Satu. Satu itu seperti puzzle. Yang satu begini, yang satu begini. Klop. Kekurangannya diisi oleh kelebihan pasangannya. Itu namanya jadi satu. Kalau menjadi sama, sampai dunia runtuh nggak akan ketemu. Biasanya wanita yang pendiam punya suami yang cerewet. Ya kan? Perempuan yang cerewet punya suami yang pendiam. Kalau nggak digong nggak bunyi. Ada yang istrinya boros, suaminya hemat banget. Ada yang balik, suaminya boros banget, istrinya hemat banget. Itu memang dunia seperti itu, adil. Supaya saling melengkapi. Makanya jangan pernah berkata saya menikah untuk jadi sama, tapi menikah untuk jadi satu. Banyak orang yang bercerai selalu bilang begini, kami nggak cocok, kami udah nggak cocok. Oh, pernikahan itu hanya sampai cocok. Kalau nggak cocok, putus. Nggak pernah akan cocok. Karena bahannya beda. Yang satu dari tanah, yang satu dari tulang rusuk. Beda, sifatnya juga beda. Karakternya beda. Karena beda itulah menikah untuk jadi satu. Saling melengkapi, saling mengisi. Maka itu setialah di dalam kasih kita. Oke. Sekarang yang berikutnya, yang ketiga. Setia apa lagi? Setia di dalam tindakan kita. Yakobus 2:17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita sudah beriman, kita juga harus bertindak. Harus punya perbuatan yang menunjukkan kita punya iman itu. Memang perbuatan tidak menyelamatkan. Tetapi perbuatan setelah kita punya iman kepada Tuhan diperhitungkan sama Tuhan. Ada hitung-hitungannya nanti. Bagaimana kita bisa dilihat bahwa kesetiaan kita dilihat dari tindakan kita. Oke, next. Lihat. Yang laki-laki pasti tahu ini. Ini klub bola mana ya? Logonya seperti itu. Kenapa kita bisa tahu dia fans beratnya Manchester City? Bajunya, aksesorisnya gitu ya. Pergi ke mall pakai bajunya. Kenapa sih kamu pakai itu? Gue ngefans berat bro. Sampai kalau ada pertandingan dibela-belain, nonton. Kalau bisa dapat tiketnya supaya bisa nonton langsung. Bahkan harus pergi ke Eropa. Pergi kemana? Pergi. Karena hobi banget, fans berat. Dilihat dari tindakannya. Jadi Tuhan juga dapat mengetahui apakah kita setia kepadanya melalui tindakan kita. Apakah kita bisa dilihat sama Tuhan.
Melalui tindakan kita setia sama dia. Dimulai dari mana? Setia nggak baca Alkitab, bolong-bolong. Sampai umur segini, sudah berapa kali selesai baca Alkitab? Belum Kak. Baca novel Harry Potter yang tebel gini, seminggu kelar. Baca Alkitab tebelnya segini, bertahun-tahun ya nggak kelar-kelar. Baca sampai imamat balik lagi kejadian lagi. Baca sampai imamat balik lagi, nggak kelar-kelar. Hebat ya, luar biasa itu, luar biasa. Tetangga kita itu lulus SD harus sudah khatam itu baca kitabnya. Kita enggak ada begitu. Harusnya kita juga gitu ya. Kamu bisa dibaptis kalau kamu udah lulus baca Alkitab sampai selesai. Enggak ada yang dibaptis-baptis. Setia pada hal yang tindakan kita sehingga bisa dilihat, dinilai oleh Tuhan bahwa kita setia. Melalui tindakan kita bisa dilihat. Dalam hal-hal kecil kita bisa dilihat. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Itu kesetiaan melalui tindakan yang bisa dilihat. Misalnya apa? Datang tepat waktu, datang ibadah tepat waktu, jangan telat-telat. Orang lagi menyembah, telat keinjak kakinya, lagi menyembah seru-seru hilang dah. Karena ada yang lewat. Gitu ya. Melakukan tugas dengan sungguh, dikasih tugas, kerjakan dengan baik, melayani tanpa disuruh, berdoa baca Alkitab setiap hari. Kita punya doa pagi. Yang kalau pagi-pagi bangun, bingung mau ngapain dulu, ikut morning prayer. Percayalah, orang yang pagi-pagi menyangkal diri, ngantuk-ngantuk tetap datang sama Tuhan. Diperhitungkan sama Tuhan. Jadi setia, pagi-pagi mencari Tuhan. Daud pagi-pagi mempersembahkan korban, syukur, dan dia menunggu-nunggu Tuhan. Itu sebabnya Daud menjadi kesayangan Tuhan. Yang berikutnya, setia di dalam penyembahan kita. Penyembahan adalah gaya hidup, bukan sekedar lagu. Menyembah, proskuneo, menundukkan diri. Jadi kalau kita bilang kita menyembah Tuhan, bukan sekedar kita angkat tangan, nyanyi, memuji Tuhan. Tapi segenap kehidupan kita tunduk sama Tuhan. Mempercayai dia, kedaulatan dia, otoritas dia dalam hidup kita. Penyembahan bukan hanya waktu kita di gereja nyanyi. Dalam kehidupan sehari-hari itu adalah penyembahan kita. Penyembahan bukan sekedar lagu yang bagus. Kalau lagunya bagus, luar biasa. Tuhan berkenan sama lagunya apa sama orangnya? Kalau sama lagunya, nyetel Spotify lebih bagus. YouTube lebih bagus. Jadi kalau minggu setel Spotify atau YouTube aja. Kalau Tuhan berkenan sama lagunya. Tapi Tuhan tidak cari itu. Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita menyembah, memuji Tuhan, lagu kita berkenan karena hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya lagu yang sekedar nyanyi. Itu sebabnya yang memimpin pujian, WL, punyalah waktu-waktu bersama Tuhan sendiri. Kenapa? Ketika engkau berdiri sebagai imam di sini, memimpin jemaat, auramu itu menyebar. Waktu kau yang ngangkat nyanyi, di sudut sana ada yang nangis, sudut sana ada yang nangis, di atas sana ada yang nangis. Kenapa? Karena engkau tidak hanya nyanyi, tetapi hidupmu dipersembahkan buat Tuhan. Setialah dalam penyembahanmu setiap hari. Bukan berarti kita harus setiap hari masuk kamar menyembah Tuhan, bukan. Dalam hidup kita setiap hari, setia. Bahkan goreng tempe sambil menyembah Tuhan. Sambil bekerja, ngerjain tugas, hati kita tetap menyembah Tuhan. Itulah penyembahan. Setia dalam penyembahan. Penyembahan bukan sekedar kata-kata. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Artinya, sekalipun suara kita bagus, tapi tidak disertai dengan hati yang tulus menyembah Tuhan, kita enggak berkenan. Sekali waktu Tuhan sedang keliling ke gereja-gereja, lalu dia bawa Rasul Petrus bersama dia. Dia masuk gereja yang megah, wah panggungnya luar biasa, nyanyi, lompat-lompat, seru. Tapi Petrus bilang begini sama Tuhan, Tuhan kok aku enggak dengar mereka nyanyi apa? Kenapa saya enggak dengar Tuhan? Ya kita pergi ke gereja lain. Gereja lain juga begitu, wah semangat nyanyinya. Petrus bilang lagi, Tuhan kenapa aku enggak dengar mereka nyanyi? Padahal mereka kayaknya udah semangat sekali Tuhan. Lalu dibawa lagi satu gereja kecil. Di gereja kecil itu cuma ada solo keyboard. Tapi jemaat menyembah dengan luar biasa. Yang mimpin menyembah dengan luar biasa. Petrus bilang begini, nah ini aku dengar mereka nyanyi.
Kenapa beda Tuhan sama yang sana tadi? Sana luar biasa, kok saya nggak dengar? Kok di sini gereja kecil saya dengar suaranya? Ayat tadi bilang, ada orang-orang yang menyembah, memuliakan Tuhan hanya dengan bibirnya. Tapi hatinya, hidupnya tidak menyembah Tuhan. Tuhan tidak dengar. Kita mau nyanyi bagus luar biasa, tapi hidup kita enggak untuk Tuhan. Tuhan tidak dengar pujian kita. Sampai langit-langit balik lagi. Maka dikatakan persembahkan hidupmu. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Oke, hasilnya. Apa berkat dari kesetiaan? Yang pertama berkatnya adalah orang setia mendapat kepercayaan lebih besar. Matius 25 ayat 21 berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Siapa yang dipercaya perkara besar? Siapa yang dikasih berkat besar? Setialah pada perkara kecil. Amin. Yang kedua, apa berkatnya? Orang yang setia. Orang yang setia mendapatkan berkat dari Tuhan. Amsal 28 ayat 20. Orang yang setia akan mendapat banyak berkat. Berkat itu bukan hanya materi, tapi percayalah, berkat itu juga termasuk materi, tetapi bukan hanya itu. Ya. Berkat itu termasuk berkat dalam keluarga, sehat selalu, sukacita selalu, bahagia selalu. Dipercaya Tuhan banyak hal, kesempatan-kesempatan dibuka gitu ya. Itu berkat dari Tuhan. Yang berikutnya, apa hasilnya kalau kita setia? Orang setia dipelihara oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Jadi kesetiaan Tuhan membuat kita mengalami penyertaan Tuhan setiap waktu. Diluputkan dari bahaya. Dibela dalam perkara-perkara kita. Ya, itu kalau kita setia. Yang berikutnya, apa berkatnya? Orang setia menerima mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10, setialah sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Karena itu mari kita setia. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil. Sampai Tuhan berkata, hei engkau hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Setia sampai akhir. Ada lagu zaman dulu, setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Yang angkatan senior tahu, yang Gen Z nggak tahu lagu itu ya. Ya mari kita setia, kita belajar hari ini, mari kita setia. Setia di dalam iman kita, di dalam kasih kita, di dalam tindakan kita, di dalam penyembahan kita. Kita mau setia sama Tuhan, amin. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Mari tundukkan kepala.